teman-teman, tepat di belakang saya ini merupakan seperti replika dari rumah adat di masa lalu. Di sini ada pintunya dan ini semua terbuat dari kayu. Yang mana waktu zaman dulu bisa menggunakan kayu jati, atau jika warga tidak memiliki kayu jati untuk membeli atau tidak memiliki uang lebih untuk membeli kayu jati, maka warga sekitar bisa menggunakan kayu-kayu biasa seperti itu. Nah teman-teman, tepat di samping saya ini merupakan replika prasasti Anjuk Ladang, dan di sini terdapat tulisan-tulisan aksara di masa lalu. Nah tepat di samping saya ini merupakan kereta kencana teman-teman, di mana di sini ukirannya sangat unik sekali dan sangat mewah sekali, di mana di sini terlihat adanya sayap-sayap yang berwarna emas, di mana waktu itu kereta kencana ini digunakan untuk alat transportasi, di mana terdapat kuda yang akan menarik kereta kencana ini. Candi Ngetos. Candi ini secara geografis terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, kurang lebih 700 km ke arah selatan dari kota Nganjuk. Dibangun pada abad ke-15 zaman Majapahit atas perintah Raja Hayam Wuruk kepada pamannya Raja Ngatas Angin, yaitu Raden Ngabei Siloparwoto, dengan patinya yang bernama Raden Bagus Condo Geni. Candi tersebut dibangun untuk dipergunakan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Hayam Wuruk atau untuk pemakaman jika kakeknya wafat. Hayam Wuruk ingin dimakamkan di situ karena daerah Ngetos masih termasuk wilayah Mojopahit yang menghadap Gunung Wilis yang seakan-akan disamakan dengan Gunung Mahameru. Candi ini terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, di sebelah selatan kota Nganjuk, searah dengan jurusan ke Sedudo. Kaki candi selebar 5,4 meter dengan tinggi keseluruhan 10 meter. Terdapat tangga masuk yang di atasnya terdapat ornamen kepala kala. Didirikan pada abad ke-15 dan merupakan tempat perabuan atau pemakaman abu Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Selain itu, di sebelah barat candi terdapat makam penyebar Islam Malik Al-Atos. Arca Parwati. Parwati atau Parvati adalah istri Dewa Siwa, ibu dari Dewa Ganesha. Digambarkan mempunyai 4 tangan, kedua tangan depan diletakkan di depan perut membawa permata. Tangan kiri belakang membawa camara, alat pengusir lalat, sedangkan tangan kanan belakang membawa aksamala atau tasbih. Parwati juga merupakan perwujudan dari Durga yang bersenjatakan trisula, cakra, dan sangkakala serta menaiki wahana macan atau singa. Arca Wisnu. Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti yang berkedudukan sebagai dewa pemelihara. Digambarkan dalam sikap berdiri di atas lapik berbentuk bulat telur, memakai mahkota, dan di belakang kepala terdapat praba. Arca dan praba dipahat menjadi satu pada stela. Rambut terjuntai sampai kanan dan kiri bahu. Mempunyai 4 tangan dengan tangan depan kanan memegang padma atau bunga lotus, tangan kiri memegang tasbih, sedangkan tangan kiri belakang memegang siput atau sangka, dan tangan kanan belakang memegang cakra. Telinga memakai anting atau kundala, dan leher memakai kalung atau hara, serta memakai tali kasta atau upawita. Di bagian kanan dan kiri stela terdapat teratai yang keluar dari pot bunga serta kuncup.
Roro kuning. Patung ini terbuat dari kuningan. Posisinya perwujudan sosok seorang ratu yang berdiri dengan busana jari. Dengan memakai mahkota Garuda Mungkur, mengenakan sumping, kelat bau, 2 susun berbentuk naga, dengan kedua telapak tangan bertemu di atas pusar. Patung ini ditemukan di lokasi wisata Roro Kuning dan saat itu menjadi maskot dari objek wisata tersebut. Pakinangan. Terbuat dari kuningan, merupakan tempat untuk menaruh daun sirih, kapur, gambir, beberapa lembar daun tembakau, dan pinang. Tradisi menginang ini tidak bisa lepas dari masyarakat Jawa pada zaman dahulu sebagai pembuka kata dalam menyambut tamu yang datang ke rumah. Menginang dipercaya dapat membuat gigi sehat dan bersih. Bokor kuningan. Bokor ini dihiasi dengan motif salur-saluran dan geometris, berfungsi sebagai wadah sesaji berupa kembang setaman dalam upacara tradisional. Candi Lor terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, kurang lebih 4 km sebelah selatan Kota Nganjuk. Didirikan oleh Empu Sendok tahun 859 Caka atau 937 Masehi sebagai tugu peringatan atau jaya stamba atas jasa masyarakat Anjuk Ladang yang telah membantu mengusir tentara Sriwijaya atau Melayu. Pada lokasi ini juga ditemukan prasasti Anjuk Ladang yang merupakan bukti cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang ditemukan di Candi Lor di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, dibuat dari batu andesit dengan ukuran tinggi 209 cm, lebar 102 cm, tebal 704 cm. Pada saat ini prasasti yang asli disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Anjuk Ladang memakai huruf dan bahasa Jawa kuno, dibuat atas perintah Sri Maharaja Empu Sendok Sri Isana Wikrama Darmatunggadewa pada bulan Caitra tanggal 12 Paroh petang tahun 859 Saka atau tanggal 10 April 937 Masehi. Isi prasasti tentang penetapan tanah dan sawah di Desa Anjuk Ladang menjadi tanah Sima Suwatantra. Dari bagian prasasti yang dapat terbaca dapat ditafsirkan bahwa alasan penetapan Sima karena penduduk Desa Anjuk Ladang telah berjasa kepada raja sewaktu terjadi suatu peperangan. Hal ini diperkuat dengan disebutnya Jaya Stamba sebagai bangunan kemenangan dalam prasasti tersebut. Adapun maksud penetapan Sima yaitu agar daerah Anjuk Ladang dibebaskan dari kewajiban membayar berbagai jenis pajak untuk selanjutnya penghasilan yang diperoleh sebagian digunakan untuk pemeliharaan bangunan suci di Anjuk Ladang. Di Museum Anjuk Ladang juga dipajangkan benda keris, di mana keris merupakan karya seni tinggi diciptakan oleh seorang yang biasa disebut empu. Bentuk dapur keris dapat disamakan dengan kata tipe, tetapi kata dapur khususnya untuk menyebut suatu tipe bilah keris. Bilah keris menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu lurus dan luk atau berkelok. Dalam penggunaannya dilengkapi dengan pegangan dan sarung atau warangka. Koleksi yang dipamerkan antara lain keris warangka Gayaman, keris warangka Ladrang, patrem atau keris untuk anak-anak atau wanita, dan yang terakhir yakni jimat atau ular perungu, semar, dan ikan. Di dalam Museum Anjuk Ladang juga terdapat pajangan genta, yang mana genta terbuat dari perungu. Genta sejenis ini merupakan perhiasan atau alat perlengkapan binatang peliharaan tempo dulu seperti sapi dan kerbau. Di dalam genta terdapat pemukul yang merupakan sumber bunyi apabila genta digerakkan. Genta pendeta. Genta pendeta biasanya digunakan oleh para pendeta Hindu maupun Buddha pada saat upacara keagamaan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian bawah yang berbentuk setengah bulatan menyerupai stupa dan berongga. Di dalam rongga tersebut terdapat bandul sebagai sumber bunyi.
Bagian tengah berbentuk memanjuang dengan motif lingkaran, sedangkan bagian atas terdiri dari berbagai bentuk hiasan, misalnya wajra atau bajra atau petir, cakra, dan lain-lain. Genta pendeta ini berfungsi sebagai sarana pemujaan supaya para dewa hadir dalam upacara yang sedang berlangsung. Bingkel atau gelang dan cincin. Bingkel ini berasal dari Nganjuk, terbuat dari perungu. Bingkel sejenis ini biasanya dipakai pada pergelangan kaki sebagai hiasan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan cincin berasal dari Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, pada tahun 1995, dibuat dari perungu, dikenakan di jari tangan sebagai perhiasan. Batu dakon. Batu dakon adalah jenis batu yang bagian atasnya terdapat lubang lebih dari satu, seperti alat permainan tradisional Jawa yakni dakon. Baik itu disengaja ataupun tidak, proses alami kegunaan batu dakon ini antara lain sebagai alat permainan tradisional, sebagai media meramal nasib, serta sebagai sarana untuk menentukan strategi. Di Museum Anjuk Ladang terdapat loyang untuk menyajikan makanan yang terbuat dari kayu jati. Terdapat pula benda yang bernama kendi susu yang berfungsi sebagai tempat atau wadah air. Bahannya terbuat dari tanah liat. Dalam Museum Anjuk Ladang, di mana terdapat lesung, adalah alat tradisional dalam pengolahan padi atau gabah menjadi beras. Fungsi alat ini untuk memisahkan kulit gabah dari kulit secara mekanik. Lesung terbuat dari kayu berbentuk seperti perahu dan dilengkapi dengan alu yang berfungsi sebagai penumbuk. Dalam Museum Anjuk Ladang juga terdapat umpak tiang bangunan, di mana fungsinya untuk umpak dan bahannya dari bahan kayu jati, di mana umpak ini berbentuk seperti bintang dan memiliki 3 tingkat. Terdapat pula lampu minyak, di mana berfungsi alat penerangan bahan dari kuningan. Alat penerangan berbahan kuningan berbahan bakar minyak tanah. Nah, oke teman-teman, itu adalah keseruan berkunjung di Museum Anjuk Ladang ini. Ternyata banyak sekali penemuan-penemuan dari arca, dan ada juga di situ terpampang adanya jenis-jenis wayang seperti wayang timplong dan lain-lain. Dan di mana di situ dipertunjukkan juga perlengkapan memasak secara tradisional, dan ada juga cara membajak di masa lalu. Dan di mana di situ juga terdapat uang atau koin di masa lalu dari uang peninggalan Belanda, dan ada uang dari warga negara Tionghoa yang datang di daerah Nganjuk ini. Dan di mana di situ juga terdapat mata uang di masa lalu yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia. Dan di mana di situ terpampang juga wisata-wisata yang terpampang di museum ini. Ada kolase beberapa foto atau ditampilkan beberapa foto yang ada di Museum Anjuk Ladang ini, yang mana di situ terdapat daerah-daerah wisata atau tempat-tempat wisata yang patut untuk teman-teman kunjungi di daerah Nganjuk ini. Oke teman-teman, itu merupakan sekilas liputan dari keseruan berkunjung di Museum Anjuk Ladang ini. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Untuk mendukung video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.